Ada apa, Hen? Kok tumben banget lo minta ketemuan di sini? Gue mau nanya sesuatu sama lo. Lo masih berhubungan sama Rian. Kata gue mah kalau lo udah gak sanggup putusin aja Kiren. Daripada lo nusuk diri sendiri kan. Gue juga gak tahu, Kak. Gue gak tahu mau lanjut atau enggak. Gue juga capek sama dia. Gue gak maksa ya kalau lo mau lanjut atau enggak sama Rian. Tapi kalau menurut gue ya, kalau lo udah merasa diri lo gak cocok sama dia, mending putusin aja. Daripada lanjut terus nanti nusuk diri lo lagi. Gue kasihan sama diri lo, Ren. Iya, teman-teman yang lain juga pada bilang gitu kok. Cuman gue nya aja yang masih bingung sama pilihan. Ya udah kalau kayak gitu, mending lo pikir-pikirin aja. Tapi ikutin kata hati lo aja ya. Tapi kalau lo udah tersakiti banget, mending putusin aja daripada nanti makin nyesek kan. Dijamin gak bakalan nyesel kok. Iya. Nanti gue pikirin dulu deh. Takutnya nanti kalau gue putusin nyesel lagi. Soalnya ya gitu, masih sayang. Tapi ya udahlah, gue juga nggak tahu sama pilihan gue. Iya, Cil, gue ngerti kok. Pasti perasaan lo itu campur aduk. Udah, mendingan lo pikirin aja baik-baik dulu ya. Iya, bawel banget sih lo jadi orang. Lagi pula, ini kan masalah gua. Kenapa lo jadi ikut-ikutan dah? Aneh banget dah. Iya, pokoknya nanti gue pikirin aja baik-baik. Nanti kalau gue udah ketemu pilihannya juga gue kabarin kok. Ya udah kalau kayak gitu. Bagus deh kalau lo nanti pikir-pikirin dulu dengan baik-baik. Gua bukan bawel, tapi gue itu sayang sama lo. Gue gak mau kalau lo disakiti sama cowok brengsek kayak dia. Iya, gue tahu kok kalau lo itu sayang sama gue. Tapi ya nggak kayak gitu juga dong. Gue kan Power Rangers, jadi kuat. Serah mulai Cil, mau Power Rangers, Spiderman kek, tapi gue tetap sayang sama lo. Jadi sebenarnya gue itu harus mutusin atau lanjut sih. Tapi gue juga capek, On. Lo pikir gue itu gak capek apa? Gue juga manusia kali. Hah, emang ya hidup agak-agak. Oh iya, sekarang jam berapa anjir? Oh, gue lupa kalau bakal ketemu sama Rian. Mendingan gue siap-siap daripada telat terus nanti gue di-sliding sama dia. Mah, aku izin keluar dulu ya sebentar. Sebentar aja kok, aku mau ketemuan soalnya. Ketemuan sama siapa kamu sore-sore kayak gini? Sebentar lagi mau malam loh, nggak baik buat anak gadis keluar. Ih, enggak kok, cuma sebentar aja, cuma 5 menit aja deh janji. Aku mau ketemuan sama Rian, ngedate. Boleh ya, Ma? Boleh. Hah? Rian? Pacar kamu itu? Ya udah sana pergi aja. Serius mah, serius nih, serius kan, bukan borongan kan, bukan? Ya udah deh kalau gitu, makasih Mama. Aduh, kamu ini. Ya udah sana pergi ah. Mama bosan tahu lihat muka kamu mulu. 2,000 years later. Kamu hari ini cantik banget ya make upnya. Hah, kamu ini bisa aja deh. Enggak ya, aku itu nggak cantik, aku cuma natural aja. Oh ya, tumben kamu banget kamu mau ngajak ketemu aku di sini. Kenapa? Ada yang mau diomongin? Iya, kamu bener banget. Ada yang sesuatu yang aku pengen ngomongin kamu. Kita kan udah pacaran selama 3 tahun. Aku mau kasih banyak banget ke kamu. Iya sama-sama. Tapi kenapa tiba-tiba banget kamu mau ngomong itu?
Sebelum kita bicara ke intinya, aku mau makasih banyak ke kamu. Aku juga mau maaf kalau aku akhir-akhir ini sering sibuk sama kamu. Aku jahat ya sama kamu akhir-akhir ini. Sorry banget ya. Hah? Maksud dia apaan? Kok tumben banget dia ngomong kayak gitu? Feeling gue gak enak sih. Dan aku juga mau makasih banyak ke kamu atas pemberian dari kamu semuanya. Dari mulai barang, uang, sampai kasih sayang yang kamu kasih. Tapi maaf, kayaknya kisah kita harus berakhir di sini. Makasih buat 3 tahunnya. Aku sangat-sangat menghargai penghargaan kamu itu. Dan aku mau kita putus mulai dari sekarang. Apa? Ini cuma mimpi kan? Gak mungkin dia ngomong kayak gitu. Ini cuma mimpi kan? Bilang gak kalau ini cuma mimpi. Aku gak percaya ini bisa jadi. Sorry ya, aku nggak bisa dapetin janji aku untuk bertahan lama sama kamu. Dan aku juga mau jujur, sebenarnya aku itu cuma manfaatin uang kamu doang. Karena kamu kan anak orang kaya. Jadi, aku cuma pacaran sama kamu buat manfaatin doang uang kamu itu sama harta kamu. Tapi aku juga mau thank you banget ya sama kamu karena udah bertahan 3 tahun dalam tipuan daya aku. Brengsek, aku gak pernah nyangka ya kalau kamu bisa sampai kayak gitu. Aku udah nganggap kamu itu sebagai keluargaku sendiri. Bahkan keluarga aku udah tahu soal kamu. Tapi gak disangka-sangka ya, ternyata memang benar kata teman-teman aku. Aku seharusnya udah dari lama putusin kamu. Tapi aku masih puter balik pikiran aku. Aku masih sayang sama kamu. Tapi ternyata sekarang semua topengnya udah terbongkar ya. Ternyata kamu memang sebrengsek itu. Harusnya aku percaya sama teman-teman aku. Kamu kayaknya udah biasa banget ya ngelukain cewek dengan hal kayak gini. Dasar cowok gak punya malu. Iya, aku mau minta maaf. Cih, cowok brengsek emang. Lo pikir maaf aja cukup gitu buat ngenyembuhin luka? Ternyata benar ya, harusnya dari dulu gue ikutin kata-kata temen gue. Padahal mereka itu sayang banget sama gue. Tapi anehnya gue gak percaya sama mereka. Gue nakal, dan gue juga bodoh bisa ditipu begitu aja sama cowok brengsek kayak dia. Cowok brengsek emang, gak punya hati dia. Semuanya gak adil sama gue. Dasar, cengeng banget gue jadi cewek. Tapi jujur, ini lukanya sakit banget anjir, kayak dipanah. Cil, lo ngapain ada di sini hujan-hujan? Allah ternyata nggak apa-apa. Gue cuma neduh aja sih sebentar. Kelihatan banget ya bohongnya. Gak mungkin lah lo neduh di bawah hujan kayak gini. Lo mau sakit apa? Ini udah hampir malam juga. Ngapain lo ada di luar? Terus, lo itu kenapa nangis ah? Siapa yang nyakitin lo? Rian? Atau siapa? Apaan sih lo ini? Gue itu gak apa-apa ya. Ini gue cuma kelilipan doang tadi. Udahlah, ini juga bukan masalah lo. Ribet banget. Ya udah kalau gitu. Mendingan kita ke rumah gue aja ya. Neduh dulu. Ih, lo itu apa-apaan sih? Gue itu bukan bayi. Ngapain lo peluk-peluk gue? Najis banget ih. Merinding. Heleh, bohong banget. Nyatanya lo suka kan dipeluk sama gue. Udah gak apa-apa. Dingin, baju lo juga basah. Bukannya diganti malah gak mau lo ini. Ide, ya udah sih, terserah lo aja. Suka-suka gue juga. Mau baju gue basah kayak atau apa kayak. Oh iya, BTW semua cowok di dunia itu sama aja ya. Ngesia-siain ceweknya. Gue juga udah bilang apa sama lo. Mendingan putusin kan, putusin. Dari awal juga udah disuruh putusin malah gak mau. Sekarang malah sakit sendiri kan. Heh, landak merah. Lo pikir gue juga suka apa sakit hati?
Waduh, kenapa? Marah gue bilang kayak gitu. Emang bener kan, lo itu memang kayak gitu. Bodoh, bodoh emang lo ini. Apaan banget sih ini cowok ngajak perang mulu. Bleh. Andaikan aja lo tahu perasaan gue kalau pasti udah gue nikahin lo. Lucu banget sih lo. Nih orang kesambet apa? Kok tatapannya tiba-tiba banget berubah ke gua? Jangan bilang kalau dia suka. Najis. Terus lo sakit hati gitu sama si Rian. Ya menurut lo gue sakit hati atau enggak? Pikir tuh pakai otak. Iya, sorry. Tapi lo itu kalau marah makin cakep sama lucu tahu. Lucu banget sih ini anak. Rasanya pengen gue culik aja. Hah? Ini serius? Kirain sama Rian putus. Kok bisa sih? Gimana ceritanya anjir? What the fuck? Ini seriusan? Kirain sama Rian putus. Tapi gimana bisa? Woi, sapu lidi. Lo itu ya bikin orang khawatir aja deh. Cerita gak apa yang terjadi tadi malam sama lo? Cerita. Iya Ren, mendingan lo cerita aja deh sama kita. Daripada nanti lo kepikiran terus nanti bikinnya overthinking, terus lo tumbang deh. Buset, kalian kenapa dah pagi-pagi kayak gini? Gak usah bohong deh sama kelihatan fine-fine aja kayak gitu. Lo itu habis putus kan sama Rian? Wait. Kok kalian bisa tahu sih kalau gue habis putus sama Rian? Dasar bocah gemblung emang. Ya kita tahu karena dikasih tahu sama Mahen lah. Emang on itu anak, pakai dikasih tahu segala sama mereka berdua. Jadinya kan ada gebrakan di pagi hari. Udah, kalian jangan khawatirin gue. Lagi pula masalahnya juga udah gak gue pikirin kok. Kita berdua tahu kok kepribadian lo itu kayak gimana. Lo itu ya orang yang gampang maafin tapi gak gampang buat ngelupain. Udah, mendingan cerita aja sama kita. Pasti nanti lo bakal kepikiran. Tahu tuh, cerita aja kenapa sih? Lagi pula ya, kita berdua itu kan bestie kamu. Jadi ya layaklah buat tahu. Aduh, aku tahu kok kalian itu pasti khawatir sama aku. Tapi serius, aku itu udah gak apa-apa. Aku udah gak pikirin lagi masalah itu. Udah ya, jangan bawa-bawa. Nanti malah kepikiran lagi. Lama-lama gue tendang juga itu ya mulut lo. Udah, mendingan cerita aja. Gue tahu kok, pasti pikiran lo itu masih berisik kan sampai sekarang. Tapi bilangnya baik-baik aja lagi. Udahlah, mendingan cerita aja Ren, cerita. Kalian ini maksa banget. Ya iya, nanti gue cerita aja ya istirahat. Sebenarnya gue gak mau cerita sama mereka. Tapi mereka itu ada aja gebrakan pemaksaannya. Mau gimana lagi? Aduh, gue bisa lama-lama ini bisa tua mikirin dia terus anjir. Udah, buat sementara kita biarin aja. Mungkin dia butuh waktu sendiri. Jadi, selama ini si Rian itu cuma manfaatin Kiren doang. Iya, yang gue tahu dari Kiren itu yang terjadi tadi malam. Memang brengsek itu si Rian itu. Gak seharusnya dia nyakitin Kiren. Pengen gue tonjok rasanya. Iya, gue juga gak expect sih kalau si Rian sampai bisa ngelakuin kayak gitu. Tapi masih untung aja kalau Kiren udah putus sama dia. Jadi sekarang, lo mau kita ngapain? Si Rian itu mau ditonjok atau sliding? Bukan dua-duanya, tapi gue mau dia dikeluarin dari sekolah. Gue udah punya rencananya.
Bagus deh kalau gitu. Kayaknya permainan kali ini seru deh. Kayaknya sih bakal lebih seru ya dibanding perkiraan. Lin, jajan yuk ke Alfamart. Nanti gue traktir lo deh, gue pengen beli es krim soalnya. Ya udah ayo, gas ae. A few moments later. Loh, itu bukannya si Lola ya? Ngapain dia sama si Rian? Apa mereka punya hubungan? Sayang, kok kamu malah putusin Kiren sih? Kan aku nggak bisa pakai uangnya lagi buat beli skincare. Kamu tenang aja sayang. Aku kan masih punya hartanya yang banyak itu. Jadi kamu bisa pakai aja sepuasnya. Beneran ya, jangan bohong. Soalnya kan aku nggak suka dibohongin. Iya sayang, aku kan gak pernah bohong sama kamu. Cowok sialan emang. Ternyata aslinya dia buaya darat. Gak seharusnya gue dari dulu pacaran sama dia. Ih, nyesel banget gue pacaran sama dia. Masih untung gue udah putus. Tapi mereka memang cocok sih, buaya sama pygmy. Woi Cil, lo ngapain di situ? Gak lagi ngapa-ngapain kok. Cuma lihat pemandangan yang gak seharusnya gue lihat sih. Udah jangan diliatin mulu, udah tahu nusuk, malah diliatin mulu nih anak aneh emang. Udah mendingan lo jajan aja yuk sama gua beliin es krim. Gak mau ah, apaan es krim doang. Gak asik, gak kenyang. Aduh, ini anak. Ya udah, gue beliin aja dah semua yang lo mau. Bede asik nih, ya udah. Ayolah gas kita jajan. Nah, gitu dong. Ya udah, ayo kita jajan. Enak banget coy es krimnya. Lo gak ngiler gitu ngeliat gue makan es krim? Kagak, soalnya es krim yang lo makan kan es krim matcha, sedangkan gue aja gak suka matcha. Idih, kenapa lo gak suka matcha? Apa matcha itu rasanya aneh ya di mulut lo? Padahal kan matcha itu ya varian the best menurut gue. Itu mah menurut lo aja, Cil, kalau matcha itu enak. Menurut gua mah rasa matcha itu kayak rumput, gak enak lah pokoknya, gak the best. Idih, rumput pala bapak kau peyang apa? Emangnya kau pernah makan rumput gitu sampai tahu rasa rumput kayak gimana? Pernah lah, makanya gue tahu. Stres punya temen gini amat, dah. Misi ya mbak, kami itu nggak nabrak mobil mbak, malahan mbaknya yang nabrak motor kita. Udah tahu lampu merah, masih aja nabrak. Tahu tuh, yang salah itu mbaknya, bukan kita. Udah tahu lampu merah, main aja ngegas. Mbak itu mau buat kecelakaan atau gimana sih? Udah tahu mbaknya salah, nggak mau ngaku. Mbak, nama saya Monica ya, sorry. Lagi pula, kalian berdua itu tuh ngapain ada di depan mobil saya? Ya udah daripada saya ngalangin pemandangan, mendingan saya maju deh. Anjir lah, emang on ini mbak satu ini. Untung gue orangnya sabaran. Mbak itu punya otak kan? Kalau punya otak itu dipakai mbak. Udah tahu lampu merah, main ngegas. Mbak bisa saya laporin loh ke polisi gara-gara melanggar aturan. Cuma gara-gara motor saya ada di depan ya maklum lah mbak. Namanya juga lalu lintas, maklum lah. Ya, bodo amat. Pokoknya saya mau ganti rugi ke kalian. Gara-gara kalian mobil saya itu lecet. Ya itu salah lo sendiri, on punya otak gak dipakai. Aneh banget sih. Itu pakaian tuh kayak Elsie ya.
Oh iya Mbak tahu gak? Pakaian kayak gitu itu pakaian yang gak sopan, tahu gak Mbak? Pantesan aja Mbaknya gak punya sopan santun. Ternyata pakaiannya aja kayak gitu. Mbak itu LC ya Mbak. Kalau boleh tahu Mbak digaji berapa per malamnya? Hah? Gak mau ngaku gitu kalau Mbak salah. Udah salah, masih aja nyalain orang. Aneh emang. Kalian masih anak sekolah kan? Kalian pikir saya gak berani gitu ngelaporin kalian ke pihak sekolah kalian, biar kalian itu dikeluarin dari sekolah. Jelas-jelas kalian yang salah, saya itu gak pernah salah ya, walaupun harus salah, tapi saya itu gak salah, dengerin itu. Ih, stres emang. Kayaknya dia ini pasien ODGJ deh dari rumah sakit jiwa. Fix ini harus dibalikin lagi sih pasiennya. Iya, bener banget itu, kayaknya dia ini pasien deh. Makanya kelakuannya kayak orang gila kayak gitu. Fix kita harus telepon ambulans buat ngangkat dia lagi ke rumah sakit jiwa secepatnya. Iya, bener banget tuh. ODGJ baru keluar dari rumah sakit. Bukan keluar, deng. Lepas dari kandang. Makanya penampilannya murahan kayak gini. Gak tahu model bahan ya, Mbak. Heh, jaga ya mulut kalian berdua. Saya itu bukan ODGJ ataupun murahan. Duh, TBL takut banget loh. Mbak ini kalau tertampar fakta, ngaku aja, Mbak. Nanti kami cariin bahan yang lebih bagus deh, biar pakaiannya tertutup. Daripada kita beliin kain, mendingan kita beliin aja kantong kresek buat bahan bajunya itu. Sekalian nambal ya kan. Udah berdebat sama dia gak ada gunanya. Mending pulang. Iya tuh. Hai, bocah ingusan, sini dulu kalian. Ganti rugi, mobil saya lecet. Ini buku apaan? Kok kayak baru lihat ya? Apa ini buku milik Kiren? Loh, bukannya ini buku... Dasar Kiren, dia tidak memberitahuku kalau dia punya buku seperti ini. Sebaiknya aku buang saja. Ingat, jangan sampai orang lain tahu kalau kamu itu adalah putri saya. Jaga identitas kamu sebaik-baiknya. Ya Ma, aku bakal ngejaga identitas aku sebaik mungkin. Aku pasti bisa membawa dia kembali ke rumah ini. Itu tentu, dan jangan lupa kamu harus kembali dengan selamat. Jadi gimana? Lo sepakat kagak ngejalanin tugas dari nyokap gue? Nyokap gue udah bayar lo besar lo, itu bukan uang yang kecil. Menurut gua misinya biasa aja sih, cuman itu masalahnya gua harus ganti identitas. Mager banget gue kalau suruh nyamar. Oh, jadi lo gak sepakat gitu atau gak mau disuruh nyokap gue kayak gitu, hah? Padahal cuma nyamar doang anjir, bukannya pindah planet. Ya sama aja, Oon. Bukan berarti gue gak mau ya, karena jumlah uang yang lo kasih itu lumayan besar. Tapi kayaknya ya udahlah, gue sepakat-sepakat aja. Besok gue udah mulai misinya buat nyamar di sekolahan itu. Nah gitu kayak jadi kan nyokap gue gak sia-sia pas bayarin lo. Nanti kalau misinya udah selesai dan lo bisa ngerjainnya dengan baik, nyokap gue bakal kasih tips ke lo dan juga kasih apapun yang lo mau. Tapi syaratnya yaitu misi lo harus selesai dengan sempurna. Cari informasi sebanyak-banyaknya. Galak banget, Cok. Kocak ini cewek. Mau aja gue tipu daya. Padahal kan gue cuma manfaatin uangnya aja. Dia gak tau apa kalau gue sepupu salah satu murid di sana. Enak aja.